Halo semua sahabat Nusantara, selamat siang. Setelah kemarin saya berjuang ya ke pasar tradisional yang bau becek hanya untuk mendapatkan nangka muda untuk dimasak hari ini. Tapi nih alhamdulillah dapat ya. Saya beli cuman kurang lebih 1 kilo aja. Nah, mengenai nangka ini dulu waktu kecil saya banyak sekali ceritanya ya, pengalaman. Itu ayah saya itu kan sangat rajin ya nanam-nanam sesuatu untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, kebetulan nangka ini ayah saya itu nanamnya itu di pinggir sungai ya, di pinggir kali, dekat sawah yang sawahnya cukup jauh dari rumah. Untuk pergi ke sawah tersebut kita harus melewati pematang, mungkin ada 30-40 menit ya, atau mungkin 1 jam ada. Habis itu harus melewati sawah yang berawa-rawa dulu. Jadi kita kalau ke sana nggak bisa pakai sendal atau nggak bisa pakai sepatu, pasti langsung robek atau putus pas melewatin rawa-rawan. Nah, ceritanya lucunya seperti ini. Kalau saya metik itu nangka, kalau abang saya yang manjat pohonnya, saya nungguin di bawah. Itu nangkanya itu seringnya hanyut ya ke sungai ya. Karena kalau pas lagi musim hujan itu sungainya cukup deras. Saya nggak bisa ngejar gitu, jadi pas jatuh masuk ke sungai, saya disuruh kejar sama abang saya karena saya mungkin masih kecil waktu itu, umur 8 atau 9 tahun. Jadi saya tuh sering nggak bisa mendapatkan nangka tersebut ya. Abang saya marah, dasar bodoh kamu, katanya. Nah, begitu saya udah umur 10 atau 11 tahun, saya udah bisa manjat sendiri ke pohonnya. Itu sama, karena saya kan manjatnya sendiri, nggak ada yang nungguin di bawah. Itu juga sering jatuhnya ke sungai ya, saya nggak bisa ambil sama sekali, jadi suka kesal saya. Habis itu udah dapat nangkanya, pas bawanya pulang itu juga getahnya berceceran ke baju ya, karena kita kan biasanya itu dipikul bawahnya pakai sini nih, pakai pundak, di alas pakai karung, tapi tetap ya getahnya kemana-mana. Jadi begitu ya, kalau kita mau makan nangka itu penuh perjuangan dulunya di kampung saya. Oke teman-teman, untuk tidak membuang waktu, kita langsung aja mulai ke persiapannya ya. Bahan yang saya perlukan ini ya, 1 kg nangka muda yang saya sudah potong-potong. Ini saya pakai 3 sak kara ya, yang kecil-kecil aja. Saya pakai cabai, ini sedikit cabai, 2 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam, 4 biji kemiri, 2 batang serai, sedikit jahe, lengkuas, sama sedikit kunyit ya. Ada asam kandis, 5 biji kecil-kecil, 4 siung bawang merah, sama 5 siung bawang putih yang kecil-kecil juga ya. Tak lupa garam, sama air ini saya pakai kurang lebih 4 gelas. Nah, untuk persiapan awalnya, ini bumbu-bumbu daun-daun boleh saya masukin dulu ke panci ya. Untuk lengkuas sama jahenya juga boleh dimasukin. Nah, untuk bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, sama cabenya akan saya blender dulu ya. Ini masaknya gampang sekali, tapi saya sudah ada mungkin 10 tahun nggak memasak ini di rumah ya. Tapi sekarang saya lagi pingin nih, sekalian bernostalgia. Oke, saya akan blender dulu. Oh, saya lupa, baiknya saya kasih sedikit air dulu. Oke. Saya akan blender dulu bentar. Setelah saya blender, ini bentuknya seperti ini nih ya. Boleh saya langsung masukin ke pancinya juga. Sekarang saya
tinggal masukin santannya ya. Satu, dua, tiga. Saya kasih dulu sedikit garam, kira-kira 1 sendok teh lebih dikit ya. Saya nyalakan apinya dulu. Usahakan jangan sampai santannya pecah ya. Kalau santannya sudah mendidih seperti ini ya, boleh dimasukin nangkanya. Kita masaknya tetap pakai api sedang aja ya, jangan terlalu besar. Takut santannya nanti pecah. Jadi supaya nangkanya lebih sedap, ini kepala ikan tokolnya saya masukin. Boleh juga pakai daging, tapi saya daging nggak punya. Jadi ikan aja. Mungkin kira-kira 1 jam lah, supaya dia benar-benar empuk. Setelah 1 jaman dimasaknya udah empuk, saya tinggal masukin asam kandisnya sekarang. Saya masak lagi pakai api kecil kurang lebih 10 menit dan siap disantap. Saya tutup lagi. Nah, akhirnya sayur nangka yang penuh nostalgia ini matang juga ya. Jadinya saya pakai buat makan malam ya, bukan buat makan siang, karena siang ini sangat panas sekali. Jadi saya tadi makan roti aja sama buah-buahan, terus langsung tidur. Bangun-bangun udah jam 4 lebih. Nah, ngomong-ngomong soal nangka, kita bercerita sedikit ya sambil nunggu nangkanya sedikit dingin. Ini buah nangka ini benar-benar penuh nostalgia bagi saya sendiri. Di samping orang tua saya menanam nangkanya di pinggir kali dekat sawah ya, ayah saya juga nanam pohon nangka ini di kincir. Kincir itu tahu nggak, dulu sebelum ada penggilingan padi, jadi orang menumbuk padi itu di kincir namanya, masih pakai air, pakai alu ya. Nah, kita punya itu, disewa-sewain. Jadi kalau ada yang mau numbuk padi, nanti kalau 1 karung ongkosnya berapa liter beras gitu. Nah, saya tuh suka dapat tugas dari ibu saya, "Cat, tolong ambil beras ke kincir," katanya. Jadi kita tuh setiap hari harus ambil itu ya. Pembayaran dari beras itu disimpan di seperti mirip kantong gitu ya, di anyaman dari rumput. Nah, kebetulan di kincir itu ayah juga nanam 1 pohon nangka pas di pinggir kali lagi ditanamnya. Jadi sering juga kalau kita ngambil buahnya juga itu jatuhnya ke kali tersebut dan kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena kalinya dalam dan banyak semak-semak, jadi kita takut ya. Cuman kita ada akal, karena di situ hampir tiap hari dipanjat. Itu pohonnya itu bersih, bagus, dan gampang sekali kita mendakinya. Nah, kalau kita petik, itu kita lempar ke halaman bangunan kincirnya itu ya, jadi selamat. Tapi ada lagi satu kendalanya, karena pohon nangka di situ tuh kita biasanya tunggu sampai matang ya, jadi kita nanti bisa makan buahnya itu sebagai buah-buahan matang gitu. Kendalanya adalah kita tuh selalu nunggu buahnya sampai matang dulu baru kita ambil. Jadi setiap hari kalau manjat ada buahnya, kita ketok-ketok gini, pop 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 pop.
Itu kalau masih nyaring itu berarti masih mentah. Tapi kalau udah buk-buk bunyinya seperti perut kembung gitu berarti udah matang. Nah kadang-kadang kita telat ya metiknya itu keduluan sama tupai atau musang malam-malamnya. Jadi kita tuh sering makan yang nyobain itu musang dulu, bukan kita. Tapi kita masih bisa makan karena yang dimakan sama musang atau tupai itu cuma sedikit. Jadi benar-benar sering penuh nostalgia buah nangka ini bagi saya sendiri. Oke, sekarang kita cobain ya, ini sepertinya sudah dingin. Saya makan malam saya hanya ini aja. Sama ini minuman jeruk nipis saya campur sama perasan daun antanan gede. Kita cobain ya, nangkanya benar-benar empuk karena masaknya lama banget. Ini saya masaknya hampir 3 jam pakai api kecil aja. Kita cobain ya, bismillah. Ini nangkanya dulu sama nasi. Benar-benar sepertinya lebih enak ini ya dari rumah makan Padang manapun di Cikarang ini. Rasanya pas banget, asamnya, pedasnya, gurihnya, dan nangkanya empuk banget. Padahal saya mungkin ada 10 tahun ya nggak masak air nangka seperti ini, tapi masih mantap rasanya. Gini, berarti benar-benar ya, kalau ibu saya masak katanya ngaduk pakai kaki juga enak. Kalau saya masak-masak yang beginian itu sambil merem, sambil tutup mata, enak. Karena pengalaman ya. Tambah enak lagi karena saya kasih kepala ikan ya, kepala ikan tongkol. Oke teman-teman, saya mau lanjutin makan malam saya dulu. Tetap semangat, sehat selalu, dan sampai ketemu di video saya berikutnya.